Bayern Munich maju ke babak 4 besar Liga Champions setelah mengamankan kemenangan di leg kedua perempat final, dengan Joshua Kimmich mencetak gol penentu dalam pertandingan tersebut. Arsenal harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions setelah kalah 1-0 dari Bayern Munchen di leg kedua perempat final. Setelah hasil imbang 2-2 di London, pertarungan sengit terjadi di Allianz Arena, tetapi Bayern keluar sebagai pemenang setelah Kimmich mencetak gol tunggal pada menit ke-63. Gol tersebut berasal dari umpan tarik Rafael Guerreiro. Meskipun Arsenal berusaha keras, mereka tidak mampu menyamakan kedudukan, sehingga Bayern memenangkan pertandingan dengan agregat 3-2. Kekalahan ini menambah catatan buruk Arsenal, yang sekarang telah tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern sebanyak 5 kali dalam 5 musim terakhir. Real Madrid mengamankan tempat di semifinal Liga Champions setelah menang melalui adu penalti melawan Manchester City. Setelah hasil imbang 3-3 di Madrid, kedua tim juga bermain imbang 1-1 di leg kedua. Rodrigo mencetak gol pembuka bagi Madrid, tetapi De Bruyne menyamakan kedudukan untuk City. Dalam adu penalti, Madrid keluar sebagai pemenang setelah dua penendang City gagal. Dan Real Madrid akan menghadapi Bayern Munich di semifinal. Leg pertama direncanakan berlangsung pada tanggal 30 April dan 1 Mei, dengan leg kedua pada 7 dan 8 Mei 2024. Jadon Sancho dikabarkan berminat untuk kembali ke Manchester United, tetapi dengan syarat bahwa Erik ten Hag tidak lagi menjadi manajer. Sancho merasa tidak nyaman dengan ten Hag setelah perseteruan mereka dimulai dari kritik ten Hag terhadap sikap Sancho di sesi latihan, yang kemudian direspons oleh Sancho dengan kritik balik melalui media sosial. Meskipun ten Hag membuka kesempatan bagi Sancho untuk meminta maaf, hubungan mereka semakin memburuk setelah Sancho menyebut ten Hag sebagai pendusta. Sancho akhirnya dilepas ke Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Kini, Sancho mempertimbangkan kembali ke United jika ten Hag tidak lagi menjadi manajer. Liverpool sedang dalam pencarian manajer ideal untuk menggantikan Jurgen Klopp, dan kabarnya mereka telah mencapai kesepakatan personal dengan Ruben Amorim. Meskipun nama-nama seperti Xabi Alonso dan Roberto De Zerbi telah keluar dari daftar, Amorim menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih posisi Klopp di Anfield. Meski demikian, Amorim enggan membahas rumor-rumor tersebut dan saat ini fokus pada karirnya di Sporting CP. Klubnya saat ini berada di puncak klasemen Primeira Liga Portugal dan telah melaju ke final Taça de Portugal. Meski demikian, Liverpool tampaknya bertekad untuk membujuk Amorim untuk bergabung dengan mereka, dengan sejumlah petinggi klub melakukan negosiasi dengan pelatih berusia 39 tahun itu. Manchester United dan Real Madrid saling bersaing merekrut bek muda berbakat dari Liga Premier Inggris, Murillo dari Nottingham Forest. Meskipun baru bergabung dengan Nottingham pada Agustus tahun lalu, Murillo telah menarik perhatian klub-klub besar karena penampilannya yang mengesankan. Kedua klub, Manchester United dan Real Madrid, menunjukkan minat besar pada pemain Brasil ini, yang tampaknya siap meninggalkan klubnya jika terdegradasi. Situasi ini membuat United khawatir akan keberadaan Madrid, yang menawarkan persaingan lebih ketat dan kesempatan meraih gelar yang lebih besar. Namun, di Madrid, Murillo mungkin akan menghadapi masalah mendapatkan waktu bermain yang cukup karena persaingan pemain yang kuat. Di Manchester United, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi starter karena masalah yang telah lama dihadapi oleh lini belakang klub tersebut. Keputusan Murillo akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Justin Hubner akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 setelah tampil sebagai starter bersama Cerezo Osaka di Piala J-League. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengkonfirmasi kehadiran Hubner setelah mendapatkan izin dari Cerezo. Kehadirannya diharapkan menguatkan lini belakang Timnas U23 yang kehilangan beberapa pemain karena kartu merah. Erick optimis bahwa dengan tambahan kekuatan ini, tim akan bangkit dan bersaing lebih baik. Hubner diperkirakan akan tiba di Qatar sebelum pertandingan kedua melawan Australia. Meskipun belum dipastikan apakah Hubner akan menjadi starter, kehadirannya diharapkan membawa atmosfer positif dan semangat juang bagi tim. Jude Bellingham mengungkapkan rahasia kemenangan Real Madrid atas Manchester City di Liga Champions. Menurutnya, kunci kesuksesan Real Madrid adalah mentalitas, keberanian untuk melawan, dan kemampuan untuk tetap fokus. Mereka tidak terpengaruh oleh tekanan dan mampu menjaga permainan mereka, bahkan ketika City mendominasi.
Bellingham juga memuji manajer Carlo Ancelotti atas perannya dalam membentuk tim menjadi satu kesatuan dan memberikan kebebasan kepada para pemain. Meskipun tim lain mungkin terstruktur dengan pola permainan mereka, Real Madrid cenderung lebih improvisatif. Keberanian dan ketenangan Ancelotti memberikan dorongan kepada para pemain untuk tampil dengan maksimal. Arsenal disingkirkan Bayern Munich dari perempat final Liga Champions dengan Bukayo Saka, winger The Gunners, mengalami performa yang mengecewakan. Meskipun menjadi top skorer Arsenal musim ini, Saka gagal mengancam gawang Bayern Munich pada leg kedua. Statistik mencatat 42 sentuhan, 24 operan, 4 crossing, namun tanpa satu pun shot ke gawang. Keputusan-keputusan yang diambil juga dipertanyakan, termasuk kegagalan dalam memanfaatkan bola mati di saat-saat krusial. Komentar Martin Keown, mantan pemain Arsenal, menyoroti kesempatan yang terlewatkan untuk menguji kiper Bayern.